Selamat sore untuk kita semua. Baik, di sini kami kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema corak perkembangan sains pada abad pertengahan. Dan makalah ini disusun oleh kelompok 3 dengan anggota Monika Putri Urak, Liron Adiyati, Tobias Tadayale, dan Aris Mawukaba. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat pada kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan tahun 1492 atau penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhir. A. Al-Farabi. Ia adalah Abu Nasr Muhammad bin yang namanya Farabi diambil dari nama kota Farab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 atau 870 Masehi. Sejak kecilnya, Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan dalam bahasa lapangan. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Nampaknya ia mengenal bahasa Yunani dan Syrian, yaitu bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat pada waktu itu. Untuk materi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Buku-bukunya, baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak, menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Sebagian besar karangan-karangan terdiri dari Al-Farabi, ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius dalam bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Yang berikutnya, di antara karangan-karangan milik Al-Farabi ialah: pertama, Al-Jam Baina Rayai Al-Hakimain, atau mempertemukan pendapat kedua filosof, yakni Plato dan Aristoteles. Yang kedua, Tahsil as-Sa'adah, atau mencari kebahagiaan. Yang ketiga, Agradul Mabada at-Tabiyah. Yang keempat, Uyun al-Masail, atau pokok-pokok persoalan. Berikutnya kelima, Aru al-Hil Madinah al-Fadhilal, yang berarti pikiran-pikiran penduduk kota utama negeri utama. Yang keenam, Ihsahullah Ulum, yang berarti statistik ilmu. Jadi baik, untuk presentasi berikutnya tema saya dilanjutkan.
Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang para ahli pikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dan karangan-karangannya. Puluhan buku telah tertulis yang meliputi berbagai lapangan ilmu antara lain teologi Islam, ilmu kalam, hukum Islam, fikih, tasawuf, tafsir, akhlak dan adab kesopanan, kemudian autobiografi. Bukunya yang lain yaitu Al-Muqidh min Al-Dalal, penyelamat dari kesesatan, berisi sejarah perkembangan alam pikirnya dan mencerminkan sikapnya terakhir terhadap beberapa macam ilmu untuk mencapai Tuhan. Pengaruh Al-Ghazali besar sekali di kalangan kaum muslimin sendari sampai sekarang ini, sebagaimana juga di kalangan tokoh-tokoh pikir abad pertengahan, bahkan juga sampai pada tokoh-tokoh pikir abad modern. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang di bagian C, yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 Masehi sampai dengan 1037 Masehi. Pada tahun itu 980 Masehi, di suatu tempat yang bernama Isyana yang berada di Bungkara, Ibnu Sina dilahirkan dan dibesarkan di Bungkara, dan ia sudah menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama beserta ilmu astronomi. Pada usianya yang baru 10 tahun, Ibnu Sina ia mempelajari matematika, fisika, logika dan mata fisika. Sudah itu juga ia mempelajari ilmu kedokteran dari Isa bin Yahyan, seorang Masehi. Kerangka Ibnu Sina yang terkenal ialah yang pertama As-Sifah. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina dan terdiri dari 4 bagian, yaitu ada logika, fisika, matematika dan mata fisika atau disebut ketuhanan. Yang kedua ada An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan dari buku As-Sifah dan pernah diterbitkan bersama-sama dan buku An-Kanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Yang ketiga ada Al-Syarat wa Terbihat. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di London pada tahun 1892 Masehi dan sebagiannya diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Yang keempat ada Al-Hikmat Al-Masrikiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang-orang karena tidak jelasnya maksud judul dan naskah-naskahnya yang masih ada memuat logika. Yang di bagian D ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi, dan beberapa ilmu klasik termasuk ulum akiyai atau ilmu filsafat, tasawuf, dan mata fisika. Ibnu Khaldun ini mempelajari ilmu pada sejumlah guru. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau kamus berjalan. Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun ini aktif dalam kegiatan yang mengantarkan menduduki posisi strategis. Ya, mungkin itu penjelasan kelompok kami. Atas perhatiannya. Terima kasih.